Halo semuanya, perkenalkan aku Cynthia Debbie. Aku berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini aku akan membahas materi akuntansi mengenai akuntansi ilmu dan paradigma. Nah, ini sebelumnya aku udah buat peta konsepnya. Nanti aku akan memperbesar gambarnya di sebelah. Nah, sebelumnya ada yang mengetahui ilmu itu apa sih? Ilmu merupakan sebuah bentuk dari rangkuman beragam macam bentuk pengetahuan yang terbentuk atas beragam macam teori yang telah melalui kesepakatan dan pengujian dari sebuah perangkat metode yang dimana telah diakui kedalaman sebuah bidang ilmu tertentu. Sedangkan Rizer mengatakan bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, akuntansi ilmu dan paradigma itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, materi yang pertama adalah perubahan revolusioner, teori dan paradigma, punctuated equilibrium, di mana di sini sejarawan mulai berpikir bahwa ilmu pengetahuan akan terus berubah setiap perkembangan zamannya. Maka dari itu, sejarawan mengungkapkan sebuah gagasan yang berbeda dari evolusi yang kita kenal sebagai punctuated equilibrium. Nah, sebuah gagasan ini menghasilkan sebuah alternatif di antara periode-periode yang panjang dengan infrastruktur yang stabil dan mengikatnya penyesuaian serta peringkasan periode revolusioner yang bergolak. Pendapat ini dikemukakan oleh Niels Elders dan Stephen Fry. Nah, teori punctuated equilibrium ini menghasilkan 3 komponen. Yang pertama itu struktur yang mendalam, yang kedua itu periode keseimbangan, dan yang ketiga itu periode revolusioner. Paradigma revolusioner ini menghasilkan sebuah teori yang kita kenal sebagai teori umum Kant tentang revolusi ilmiah, di mana pada buku pertamanya Kant lebih menekankan pada pengembangan pengetahuan dan motivasi sejumlah pengembangan tersebut. Sedangkan pada buku keduanya ia lebih menekankan pada konsep paradigma. Mengapa begitu? Karena ia mulai menyadari bahwa konsep paradigma memiliki 2 pengertian yang berbeda. Nah, materi selanjutnya itu pandangan Rizer tentang berbagai paradigma. Seperti yang kujelaskan di awal, Rizer mengatakan bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Di sini, Rizer membagi pandangan paradigmanya menjadi 4 komponen. Yang pertama itu contoh atau exemplar, yang kedua itu gambaran atau image, yang ketiga itu teori-teori atau teoris, yang keempat itu metode dan instrumen. Nah, materi kita yang ketiga adalah paradigma dalam akuntansi. Paradigma dalam akuntansi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu paradigma antropologikal induktif, di mana pokok permasalahannya itu terdapat pada praktik-praktik akuntansi yang ada dan bagaimana sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut. Nah, di dalam paradigma antropologikal ini muncullah sebuah teori yang menjadi bagian dari paradigma ini. Para teori-teori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu informasi ekonomis, yang kedua itu model analitis atau agency, yang ketiga itu hipotesis income smoothing atau earning management, dan yang keempat itu teori akuntansi positif. Selanjutnya paradigma yang kedua yaitu paradigma true income atau deduktif. Nah, gambaran pokok permasalahan dari paradigma ini ada 2. Yang pertama itu penyusunan teori akuntansi dengan menggunakan dasar logika, alasan normatif, serta konsep yang baku. Dan yang kedua itu konsep income yang ideal berdasarkan sejumlah metode lain selain metode historical cost. Nah, jadi paradigma ini memiliki 5 teori yang menjadi bagian dari paradigma ini. Nah, yang pertama itu price level adjusted accounting, yang kedua itu replacement cost accounting, yang ketiga itu depreciable value accounting, yang keempat itu continuously contemporary, yang kelima itu present value accounting. Yang rada libet sih karena bahasa Inggris. Selanjutnya paradigma yang ketiga. Paradigma yang ketiga itu adalah paradigma decision usefulness atau section model, di mana gambaran pokok permasalahannya itu terdapat pada manfaat informasi akuntansi dalam pengambilan model keputusan. Nah, teori-teori yang menjadi bagian dari paradigma ini ada 2. Yang pertama itu berkaitan dengan perbedaan bentuk model keputusan yang berhubungan dengan pembuatan keputusan bisnis atau equity bisa jadi salah satu contohnya. Yang kedua itu berkaitan dengan perbedaan kejadian ekonomis yang mungkin dapat mempengaruhi going concern atau kebangkrutan.
Salah satu contohnya adalah merger. Nah, kita memasuki paradigma yang keempat. Paradigma yang keempat itu adalah paradigma decision usefulness decision maker atau aggregate maker behavior. Ribet ya. Nah, gambaran pokok permasalahannya yaitu bagaimana respon pasar secara keseluruhan terhadap variabel-variabel akuntansinya. Teori-teori yang berhubungan atau menjadi bagian dari paradigma ini ada 5. Yang pertama, the efficient market model. Yang kedua, the efficient market hypothesis. Yang ketiga, the capital asset pricing models. Yang keempat, arbitrage pricing models. Yang kelima, the equilibrium theory of auction pricing. Kita akan memasuki paradigma yang kelima. Paradigma yang kelima itu paradigma decision useful decision marker atau individual user, di mana gambaran pokok permasalahannya itu terletak pada mirip-mirip lah sama paradigma yang tadi, tapi objeknya berbeda karena di sini pokok permasalahannya terdapat pada respon pengguna individu terhadap variabel akuntansi. Nah, teori-teori yang berhubungan dengan paradigma ini dibagi menjadi 14 teori. Yang pertama itu teori relatif kognitif kesadaran dalam akuntansi. Yang kedua, teori relatif budaya dalam akuntansi. Yang ketiga, pengaruh keperilakuan dan informasi akuntansi. Yang keempat, relatif linguistik dalam akuntansi. Yang kelima, hipotesis fiksasi fungsional dan fiksasi data. Yang keenam, hipotesis information exchange. Yang ketujuh, hipotesis like organization dan penganggaran. Yang kedelapan, pendekatan kontingensi dalam penyusunan sistem akuntansi. Yang kesembilan, penganggaran partisipatif dan kinerja. Yang kesepuluh, model pemrosesan informasi yang berhubungan dengan manusia. Yang ke-11, the lens model. 12, the probabilistic judgment model. Yang ke-13, the predictional behavior model. Yang ke-14, the cognitive style approach. Selanjutnya, paradigma yang ke-6 adalah paradigma information atau economic. Pokok permasalahan dalam paradigma ini itu ada 2. Yang pertama itu informasi merupakan suatu komoditas ekonomis. Dan yang kedua, perolehan sejumlah informasi dalam masalah pemilihan ekonomis. Teori yang menjadi bagian dari paradigma ini diambil dari theory of term yang dikembangkan oleh Marshak dan Ratner. Nah, teori ini menghasilkan teori normatif. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi adalah suatu ilmu yang dipergunakan untuk mempelajari seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran keuangan. Namun sejarahnya penelitian akuntansi itu didasarkan pada sekumpulan asumsi umum tentang ilmu dan masyarakat sosial. Karena ilmu akuntansi akan terus berubah mengikuti arus perkembangan zaman. Dan aliran utama penelitian akuntansi itu memandang secara sejajar antara ilmu-ilmu lain seperti fisik, sosial, dan akuntansi, justifikasi dalam proses perhitungan hipotetik, deduktif, dan penjelasan secara ilmiah, dan perlunya konfirmasi terhadap hipotesis tersebut. Nah, dekonstruksi dalam penelitian akuntansi sebenarnya banyak mengundang upaya para penggunanya untuk mengungkap asumsi tersembunyi dalam tulisan akuntansi, di mana para penganut dekonstruksi akuntansi akan mengkritik tulisan akuntansi melalui berbagai teknik termasuk demythologizing, decolonizing, depolizing, dan defaming. Sekian dari materi yang telah saya bahas. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.